Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi niyyah kuliyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita ngaji dulu tafsir Al-Jailani Bapak Ibu. Kita sampai di surat Yusuf ayat 43. Dramanya tadi kemarin udah lewat Bapak Ibu. Sekarang episode lain dari Nabi Yusuf, yaitu ceritanya Nabi Yusuf diangkat jadi menteri akhirnya ya, setelah berhasil keluar dari penjara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 43 Allah berfirman, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'yaya ta'burun. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala alladhina naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi wa arsilun. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan setelah Yusuf mendiami penjara dengan tambahan beberapa tahun, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebab dengan waqalal maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun, yaitu sebabnya adalah Raja Royan bin Al-Walid berkata kepada para pemuka kaumnya suatu hari, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Bisa yang kurus makan yang gemuk ya. Serta aku juga mimpi wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhara yabisat. Aku bermimpi 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, dengan 7 tangkai yang kering itu melilit 7 tangkai yang hijau dan menguasainya. Ia lalu mengumpulkan para ahli nujum dan dukun di kerajaannya serta para ulama dan orang-orang soleh dan menyodorkan mimpinya itu kepada mereka dengan berkata, Ya ayyuhal mala'u aftinu fi ru'yaya in kuntum lirru'ya takburun. Wahai para pemuka kaumku, terangkanlah padaku apa takwil mimpiku ini jika kamu memang orang yang dapat menakwilkan mimpi. Yakni jika kamu termasuk dalam orang-orang ahli dalam menjelaskan takwil, gambaran ibroh dan pengambilan pelajaran. Setelah mendengar ucapan itu dan merenungi mimpinya, maka para ahli itu berkata, qalu adghathu ahlam. Mereka menjawab kayaknya ini hanya bunga tidur deh gitu ya. Mimpi-mimpi kosong, yakni mimpi batil yang bercampur dengan khayalan dan tak dapat diungkapkan serta ditakwilkan artinya sama sekali. Wa ma nahnu bitakwilil ahlami bi'alimin. Kami sekali-kali tidak pandai untuk menakwilkan mimpi-mimpi yang bunga tidur seperti itu. Dan waqala alladzi naja minha waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Dan setelah sekumpulan orang itu tidak dapat menjelaskan mimpi sang raja, mereka sepakat bahwa mimpi raja itu hanyalah hayalan. Belaka berkatalah orang yang selamat di antara 2 orang yang kemarin diselamatkan Nabi Yusuf itu, yakni di antara 2 penghuni penjara itu, yakni pelayan minuman yang diberi pesan oleh Yusuf untuk menjelaskan keadaannya, namun ia lupa. Lupanya 7 tahun, Bapak Ibu.
Dan dia teringat Nabi Yusuf. Wah, ini. Dan dia ingat pesan Nabi Yusuf padanya sesudah beberapa waktu lamanya, yakni setelah waktu yang lama, dia berkata, aku akan memberitahukan padamu tentang seseorang yang pandai menakwilkan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya. Lalu raja mengutusnya dan ia pun mengunjungi Yusuf dan berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhara yabisat. Wahai Yusuf, orang yang amat dipercaya, Yusufus ayyuhas siddiqu. Ini gelarnya Nabi Yusuf as-siddiq, ya Abu Bakar as-siddiq ya. Yang terpercaya dan jujur dalam menjelaskan takwil mimpi. Terangkanlah pada kami arti dari mimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus serta 7 tangkai gandum yang hijau melilit 7 tangkai yang lainnya dan 7 tangkai lainnya yang kering. Jelaskanlah padaku takwilnya. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Agar aku kembali dengan takwilnya kepada orang-orang itu yang tak dapat menjelaskan dan menganggapnya kebatilan dan khayalan yang tidak dapat dijelaskan dan ditakwil. Agar mereka mengetahui takwilnya dan menjadi terbungkam atas apa yang mereka katakan, karena ini adalah mimpi raja dan mereka telah menganggapnya sebagai khayalan kosong belaka. Jika engkau mampu menjelaskannya, aku berharap engkau dapat keluar dari penjara ini. Nabi Yusuf berkata, Qala tazra'una sab'a. Yusuf berkata, menampilkan mimpi itu seraya menjelaskan pengaturan cara hidup agar mereka tidak susah dalam mengatur. Tazra'una sab'a sinina da'aba. Fama hasottum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Bercocok tanamlah, menanamlah kamu selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, tapi kali ini yang kamu tuai, yang kamu panen, biarkanlah dan tinggalkanlah di tangkainya. Yakni adalah kamu menyimpan hasil panenmu pada tahun-tahun kesuburan dengan membiarkannya tetap di tangkainya tanpa mencabutnya dan tanpa menggilingnya agar tidak membusuk. Kecuali sedikit untuk kamu makan pada masa itu. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan ada masa di mana kesuburan dan kesejahteraan akan lewat, dan akan ada 7 tahun yang sulit, yaitu paceklik, sehingga tidak ada tanaman tumbuh pada masa itu, yang kemudian dia akan menghabiskan stok yang ditanam, yang ditabung tadi itu. Akan menghabiskan apa yang kamu simpan pada masa subur untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk ditanam kembali. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah 7 tahun subur, lalu 7 tahun ceklik, lewat 14 tahun kemudian akan datang tahun yang penuh keberkahan dan kesejahteraan ketika manusia diberi hujan. Setelah lama tak setetes pun hujan turun. Dan karena kesuburan yang tiada-tara pada masa itu mereka memeras anggur, harnub dan serta biji-biji lainnya. Penjelasan pengaturan yang Yusuf ungkapkan adalah berdasarkan wahyu, ilham, dan ilmu tentang seluk-beluk berbagai munasabah di antara berbagai zara alam semesta yang diajarkan oleh Allah. Dan setelah mendengar keterangan Yusuf, pelayan itu bergegas menghadap raja, lalu menjelaskan semua yang didengarnya. Wa qawlal maliku tuni bihi falamma ja'ahur rasulu qala. Dan setelah mendengar itu, sang raja berkata, bawalah dia padaku. Diutuslah seseorang untuk menghadirkannya, lalu tatkala utusan itu datang kepada Yusuf untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara, berkatalah Yusuf, aku tidak akan keluar dari penjara ini selama belum jelas ketidakbersalahanku, serta kesucian dan kesempurnaan kehormatanku yang mereka nodai dengan melemparkan tuduhan palsu padaku, dan memenjarakan atas tuduhan itu. Qala rji' ila rabbika ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Kepada Tuhanmu serta majikanmu tanyakanlah padanya agar ia dengan perintahnya mengungkap kasus yang kualami akibat kedoliman orang yang
mengada-ada, terutama hendaklah ia bertanya perihal wanita yang telah melukai tangan mereka, dan apakah urusan mereka denganku. Inna Robbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku yang telah memeliharaku dengan pelindungan kesucian yang sempurna, dia maha mengetahui tipu daya mereka dan makar yang mereka tujukan padaku. Tuhan maha tahu dengan terperinci apa yang telah mereka sembunyikan dalam diri mereka, dan dia akan membalas mereka pada hari pembalasan berdasarkan ilmunya. Utusan itu kembali menghadap raja serta menjelaskan keadaan Yusuf dan pernyataannya. Maka raja segera menghadirkan wanita-wanita itu. Mereka pun datang dan raja berkata, Qala ma khotbukunna idrawattunna Yusufa an nafsi. Raja berkata untuk mengadili dan memeriksa apa yang terjadi di antara mereka dan Yusuf. Bagaimana keadaanmu, wahai para pembuat makar yang mengada-ada? Ketika kamu menggoda dan melakukan tipu daya dengan berbagai cara terhadap Yusuf untuk menundukkan dirinya. Apakah tanda-tanda kebobrokan dan kefasikan yang tampak pada dirinya hingga kamu berani menggodanya? Qulna hasya lillahi ma'alimna alaihi min su'. Maka seluruh wanita itu berkata setelah mendengar ucapan sang raja dan kemarahan sang raja, mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui ada satu keburukan pun dari Yusuf, yakni perilaku buruk dan keji yang menyebabkan kami menggodanya, selain hanya karena kami melihatnya begitu elok, mengagumkan, lalu kami menyukainya dan ingin bercampur dengannya. Jadi nggak cuma satu yang goda ya. Zulaikha gagal, rombongannya juga ngodain semua gitu. Hebat ini. Gampangnya sosialitanya ini kumpul buat makar digodain bareng-bareng aja ini. Godain pembantu, hebat nih. Saking gantengnya ini memang ini. Qalat imra'atul aziz. Kemudian sang istri pembesar yaitu Zulaikha setelah berkata pada raja, setelah semua yang tutupi dan sembunyikan terungkap, serta menyatakan kesucian Yusuf itu dengan berkata, Qala wa qala timra'atil azizil ana hasol haq. Sekarang jelaslah, nyatalah kebenaran itu dan terangkatlah tirai yang menutupinya. Ana rawadat ana rawattuhu an nafsih. Akulah yang menggodanya untuk mendudukkan dirinya lantaran cintaku dan kecenderunganku padanya. Sungguh merasukiku serta membuatku gila. Wa innahu laminas shodiqin, dan sesungguhnya dia pada diri ucapan dan perbuatan Yusuf itu dia adalah orang yang benar, yang siddiq, tidak bersalah dan suci dari tuduhan yang kami timpakan padanya. Jadi di cerita yang lain, ini Quran cerita tentang Siti Zulaikha sampai di sini kayaknya. Tapi ada cerita lain yang ngasih penafsiran ya. Setelah Zulaikha tidak berhasil dan dia ngakui kesalahannya, ya sudah, kemudian Nabi Yusuf jadi pejabat, sukses. Zulaikha yang kemudian semakin lama semakin terpuruk, tapi Zulaikha itu cintanya tulus sama Yusuf. Jadi nggak pernah hilang cintanya sama Yusuf sampai dia menua hingga suatu hari Nabi Yusuf sebagai pejabat naik kuda. Siti Zulaikha itu tiap hari nungguin Yusuf lewat depan rumahnya. Dan dia udah tua, udah sampai setua itu dia masih merindukan Yusuf. Dan suatu hari Nabi Yusuf lihat dia. Zulaikha kamu ya? Ya sudah. Iya. Nah, tanpa diduga, justru Nabi Yusuf sekarang jatuh cinta sama Zulaikha. Di saat udah tua. Makanya ada kisah Yusuf dan Zulaikha itu. Saya dulu punya bukunya itu. Sebuah apa lagi? Kenapa? Sebuah apa? Tapi jadi muda. Loh, tapi menjadi muda lagi. Nah itu. Jadi langsung muncul aura mudanya lagi, akhirnya menikah. Itu setelah Zulaikha pisah dengan suaminya. Kan lebih tua. Kan dijadikan anak Nabi Yusuf itu sama Zulaikha. Kemudian suaminya meninggal,
Kemudian Yusuf yang jadi pejabat, Zulaikha sudah semakin tua, tapi yang nggak pernah tua cintanya. Nah, jadi Yusuf itu juga senang sama Zulaikha, cuman sama-sama saling nahan hingga akhirnya mereka ketemu lagi udah tua dan menikahlah mereka berdua. Riwayat itu Pak ya. Kenapa? Ada riwayatnya. Saya baca kitabnya itu. Dan itu kan masih dalam kan masih perawan kan? Kenapa? Julekanya masih perawan kan? Ya, dijadikan beliau masih perawan dan nggak pernah dikumpulin sama suaminya. Makanya nggak punya anak. Iya. Ya, itu. Kita baca lanjutannya ya. Ya, ada bukunya itu ulama apa yang nulis ya? Hakim Nizami apa judulnya Yusuf dan Zulaikha. Ulama kan Pak? Kenapa? Riwayatnya bukunya ulama kan Pak yang bahas itu. Mesti jasa lupa ya. Hakim Nizami kalau nggak salah namanya. Begitu. Wah, seru. Kemudian setelah duduk perkaranya dan ketidakbersalahan Yusuf jelas, raja mengutus seorang kepadanya untuk mengeluarkannya dari penjara. Yusuf berkata berdasarkan hikmah yang keluar dari lisan seorang nabi, demi meyakinkan dan menghibur sang pembesar majikannya agar sang pembesar yakin bahwa dia tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, baik di hadapan maupun di belakangnya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhul bil ghaib. Yang demikian itu, yakni pemeriksaan dan pengungkapan pengadilan ini dilakukan agar dia, juragannya Nabi Yusuf, sang suaminya Zulaikha ini, agar dia mengetahui dengan yakin bahwa sesungguhnya aku tidak pernah berkhianat padanya. Ketika dia tidak ada di rumah, saat 7 pintu rumah ditutup sama istrinya, bagaimanapun juga, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan agar sang pembesar juga tahu bahwa sesungguhnya Allah yang Maha melihat semua kejadian pada hambanya, tidak meridhoi tipu daya orang yang berkhianat, yakni tidak membuat para pengkhianat sampai kepada tujuan mereka melalui tipu daya dan makar mereka. Bahkan dia Allah akan mengumbar aib mereka di hadapan para saksi di dunia dan di akhirat. Nah, ini pernyataan Nabi Yusuf nih. Ini doa yang sering saya baca dulu. Kemudian beliau berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan setelah terbukti kesuciannya, Nabi Yusuf berkata dengan rendah hati, dan aku tidaklah menyatakan bahwa diriku ini bebas dan suci dari kesalahan, kelalaian, atau pikiran buruk, dan perilaku yang tidak pantas lantaran kekuatan syahwat dan kelezatan hewani yang ada pada diriku. Bagaimanapun juga aku ini manusia biasa, bahwa bagaimana aku merasa tidak bersalah dan suci, karena sesungguhnya nafsu itu, naluri manusia itu selalu menyuruh dan cenderung pada kejahatan, serta kerusakan dengan selalu mengarah kepadanya jika nafsu itu dibiarkan begitu saja. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, yakni dijaga oleh Allah dengan kesempurnaan rahmat dan kasihnya dari dominasi nafsu dan bisikan setan. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku yang telah memeliharaku dengan penjagaan dan kesuciannya, Maha Pengampun saat timbul dalam pikiranku berbagai lintasan nafsu. Lagi Maha Penyayang, dengan menyayangiku dengan karunia-Nya dan menjagaku dengan kelembutannya dari segala hal yang menjauhkanku dari sisinya. Ini masa-masa muda dulu. Saat nafsu lagi gede-gedenya, ini harusnya baca ini sering. Ini anak muda mungkin. Atau juga orang-orang tua kali yang sedang dikuasai oleh nafsu. Ya, puber pertama, kedua, ketiga ya. Ini perlu baca ini. Ya, ini dulu sering saya baca ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Saya tuh hobi menghafalkan doanya para nabi karena doa para nabi ini dikasih oleh Allah di Quran sebagai contoh buat kita agar kita tiru doanya. Karena pasti ada banyak orang punya masalah mirip nabi-nabi. Orang kaya masalahnya kayak Nabi Sulaiman kan, bergelimang harta cenderung lupa dikasih doa. Hada min fadli Robbi. Ini adalah karunia Tuhanku, bukan aku yang punya. Hada min fadli Robbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini doanya orang kaya.
untuk mengujiku aku ini bersyukur atau kufur. Wa man syakara fa innahu yashkuru li nafsih. Kalau bersyukur dia bersyukur kebaikannya untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi kalau dia dikufur dengan nikmat Allah ini, Allah nggak butuh dia, Allah maha kaya dan maha terpuji. Ya. Doanya orang sakit, jadi Nabi Ayub, Robbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Doanya orang terusir dari kampung, sedih, nggak punya uang, stres, Pak, yang perantauan, doanya Nabi Musa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, doanya anak muda atau orang tua yang sedang dibakar nafsu, ini doanya Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya saya hafal karena saya juga orang normal. Doanya trainer juga ini ya, kalau sedang ada banyak godaan. Dan setelah raja memeriksa kasus yang menimpanya dan mengetahui dengan jelas sifat amanahnya, agamanya, sikapnya dalam menjaga hak-hak tuannya, dan kecerdasannya dalam menyikapi berbagai hal, apalagi dalam mengungkap dan menjelaskan takwil mimpi, serta kejujurannya dalam segala ucapannya, maka raja berkata, Qolal maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Bawalah Yusuf padaku segera agar aku memilih dia sebagai orang dekat, yakni menjadikan dia sebagai orang khusus bagiku, sebagai teman, pendamping, pembantu urusanku, dan penasihat dalam menangani berbagai perkara. Jadi menteri mungkin kalau sekarang ya. Mereka pun menghadirkannya di hadapan raja dan Yusuf memberikan salam penghormatan pada raja. Falamma kallamahu, maka tatkala Yusuf telah bercakap-cakap dengan raja, lalu memuji dan mendoakan sang raja dengan bahasa Ibrani, raja bertanya, bahasa apa itu? Yusuf menjawab, itu adalah bahasa nenek moyangku. Sang raja ternyata mampu berbicara dengan 70 bahasa dan ia bercakap-cakap dengan Yusuf dengan semua bahasa itu. Yusuf pun menjawabnya dengan semua bahasa yang dipakainya dengan baik. Sang raja pun takjub dan berkata, aku ingin mendengar langsung darimu tentang takwil mimpiku. Jadi Nabi Yusuf juga polyglot ya, menguasai banyak bahasa. Yusuf pun menjelaskannya dengan menerangkan pula berbagai sisi munasabah antara takwil mimpi dan tahun-tahun paceklik serta subur, menerangkan kaifiat berbagai peralihan dan pengungkapannya dengan penjelasan yang sesuai dengan kadar pemahaman raja, serta menerangkan berbagai takwil ketujuh tangkai yang hijau dan kering berdasarkan wahyu dan ilham yang diterimanya. Sang raja makin cinta dan sayang padanya sehingga qala innakal yauma ladaina makinun amin. Sang raja berkata, sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi. Jadi Perdana Menteri mungkin. Dan berderajat mulia lagi dipercaya di lingkungan kami. Dan terpercaya dalam berbagai urusan kami. Engkau berhak mengatur kerajaan kami sekehendakmu. Oh, berarti Perdana Menteri ya. Yusuf tahu bahwa dia tidak mungkin menghindar dari raja dan harus melaksanakan perintah raja. Maka beliau menjawab, Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri ini, negeri Mesir. Sesungguhnya aku dalam menjalankan urusan itu adalah orang yang pandai menjaga amanah dengan berbagai cara untuk menjaga, lagi sangat berpengetahuan tentang cara-cara pengaturan dan pengelolaannya. Dikisahkan bahwa malam itu bertepatan dengan wafatnya Kitfir, yaitu majikan Nabi Yusuf. Nah, ini mulai ada lagi. Jadi ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, suaminya Zulaikha meninggal dunia. Dan jabatannya saat itu adalah bendahara Mesir. Karena itulah Yusuf meminta jabatan tersebut. Yusuf lalu menikahi Zulaikha yang teramat mencintainya. Jadi ini apa happy ending apa gimana nih? Ya, ternyata Zulaikha masih gadis, masih perawan dari lahir dan lahirlah dari Zulaikha anak-anak Nabi Yusuf yaitu Afrayam dan Misya. Misya, bagus ya Misya. Nanti nanti punya anak lagi nih Mbak Alia. Misya. Ya. Dan lahirlah. Dan ternyata Zulaikha masih gadis. Ya ini di sini sangat pendek kisahnya. Kalau di buku itu sangat sudah kayak drama itu, panjang dan kita deg-degan bacanya.
Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard, dan demikianlah sebagaimana kisah yang telah kau dengar, kami memberi kedudukan dan kemuliaan kepada Yusuf di negeri Mesir setelah kami memasukkan dia ke negeri itu sebagai budak yang hina, lalu dipenjarakan dalam waktu yang panjang. Kami angkat kedudukannya di negeri itu sehingga yatabawwa'u minha haitsu yasha', dia dapat tinggal, yakni hidup bahagia sejahtera di mana saja yang dia kehendaki, dan dia suka di bumi Mesir, itu di semua penjurunya. Itu karena di antara ketetapan kami, nusibu bi rahmatina man nasya, kami limpahkan kesempurnaan rahmat kami yang meliputi segala sesuatu kepada siapapun yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami yang terpilih. Dalam dirinya terdapat fitrah keesaan kami serta menapaki jalan tobat dan kembali ke padang kefanaan demi kami. Wala nudi'u ajrol muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan, menelantarkan atau mengurangi pahala orang-orang yang berbuat baik, orang muhsin yang menjaga amanah, yang tidak berkhianat, yang menjaga dirinya. Dan makanya saya sering bilang teman-teman, nggak usah tanya bagaimana caranya sama Allah. Allah kalau mengangkat derajat orang itu nggak pakai cara. Nabi Yusuf kurang apa? Jadi budak, difitnah, dipenjara, tiba-tiba jadi menteri. Ya kan? Awalnya jadi anaknya seorang nabi yang sangat dipelihara, tiba-tiba dimasukkan sumur. Ya segitu caranya Allah ber, bermesraan dengan hambanya. Bikin skenario ngalang-ngalai drama Korea. Jadi tidak usah pakai tanya bagaimana caranya ya Allah. Itu urusanku. Urusanmu adalah kamu patuh, dah. Kamu setia. Nanti tak bereskan semua. Skenario-nya bisa macam-macam. Tadi tadi di mana di Abanan saya bilang bagaimana Allah menyelamatkan Ashabul Kahfi, disuruh tidur loh, kan nggak ada logikanya itu gimana. Mestinya kan melawan melawan kezaliman tuh, kamu nggalang masa kayak apa, bikin revolusi atau reformasi. Enggak, kamu tidur aja. Tidur. Solusinya tidur, jangan ditiru bro. Solusinya tidur. Oh jadi solusinya juga tidur juga dia, anak ngantuk. Menjelang buka puasa ngantuk, ya solusinya tidur. Dan demi Allah, wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguh pahala di kehidupan akhirat yang disediakan untuk mereka lebih baik beribu-ribu kali lipat bagi orang yang beriman kepada keesaan Allah sepenuh hatinya, serta selalu menjaga diri terhadap apa yang diharamkan oleh Allah demi meraih keriduannya, menegakkan adab baik kepadanya, berharap ganjaran dan takut akan azabnya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim ana ala dzalika minasyahidin. Ayat 57 ya. Belum selesai ini, nanti ada drama lain lagi Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, di mana mimpinya menjadi nyata, 11 bintang sujud padaku gitu kan, mimpinya beliau, dan satu matahari. Gitu ya. Ya, jadi teman-teman kita ini harus selalu optimis sama Allah. Nggak selalu gampang. Ujian Nabi Yusuf itu nggak gampang. Ya. Ujiannya Zulaikha itu nggak gampang. Tapi kalau kita bisa setia menjalani yang menjadi apa? Menjadi aturannya Allah, insya Allah wal akibatulil muttaqin. Pada akhirnya happy ending bagi orang-orang bertakwa. Semoga kita semua bisa dijaga sama Allah. Terutama ketika godaan-godaan itu begitu membara, begitu besar. Kita lanjut dengan Al-Hikam, hikmah yang ketujuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita masuk Al-Hikam, kawan-kawan. Hikmah yang ketujuh. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wa
wuku'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qad ha qad hafi qad hafib sirotika wa ikhmada linuri sirorika linuri linuri sari rotik. Saya mohon maaf kalau bukan ayat Quran saya itu nggak begitu bisa bahasa Arab. Apalagi kalau tulisannya agak agak susah dibaca. Kalau akan udah akrab jadi oh ini bacanya begini. Kalau udah ini nggak bisa bahasa Arab apa Ibu ya. Bahasa Inggris pun juga bahasa Inggris Jawa. Jadi ya mohon maaf. If what was promised does not occur, even though the time for its occurrence had been fixed, then that must not make you doubt the promise. Otherwise, your intellect will be obscured and the light of your innermost heart extinguished. Jangan sampai membuatmu ragu janji yang seakan tidak dipenuhi Tuhanmu pada waktunya, agar rasa ragu itu tidak merusak pandangan batinmu dan tidak memadamkan cahaya hatimu. Jadi kalau dirasa kayaknya Tuhan ini terlambat ngasih saya yang saya minta, nggak boleh ya. Jangan ragu, hanya gara-gara janjinya Allah rasa-rasanya kok lama banget ya. Ya, saya ini ingin punya rumah udah lama, nggak dapat-dapat. Kapan nih? Jangan-jangan nggak bisa punya rumah ini. Nah, ini ragu namanya. Agar ragu itu tidak merusak pandangan batinmu dan tidak memadamkan cahaya hatimu. Suatu hari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, menceritakan mimpi beliau pada para sahabat bahwa kemenangan yang dijanjikan Allah telah sangat dekat. Ini ada dalam surat Al-Fatah ayat ke-27. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya ya bil haqq. Ru'ya bil haqq la tadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan pada para sahabatnya, dia menghibur para sahabatnya. Kayaknya mereka menunggu kapan ini kita bisa menang. 13 tahun loh dizolimi di Mekah ya. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Ini kayaknya udah di Madinah, tapi belum bisa pulang ke Mekah. Nunggu 10 tahun lagi untuk Fathul Mekah. Insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut lagi. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maka gara-gara ayat ini, para sahabat mengira bahwa tahun itu mereka bisa masuk Mekah dan menjalankan ibadah umroh dengan aman dan nyaman sesuai mimpi Nabi dalam ayat Quran di atas. Maka ketika nyatanya mereka ditolak oleh kaum Quraisy, malah dipaksa menandatangani perjanjian Hudaibiyah yang dirasakan merugikan umat Islam, para sahabat protes keras pada Nabi, diwakili sahabat Umar bin Khattab. Katanya udah dekat Nabi, lah kok ini malah kita ditolak, malah kita disuruh bikin perjanjian yang merugikan kita. Dan Nabi menjawab dengan tegas, aku ini hamba Allah dan utusannya. Allah tidak akan meninggalkanku. Ini Abdullah wa Rasuluh. Dan Allah tidak akan meninggalkanku. Wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Surat Al-Baqarah ayat ke-214 Allah juga berfirman dengan berbagai macam cobaan itu sehingga hampir nggak kuat Nabi dan umatnya yang beriman bersamanya bertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Kapankah Allah menolong kita? Maka ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ini gimana ditunggu-tunggu kok nggak sukses-sukses itu. Closing-closing gimana kapan datangnya pertolongan itu. Ingatlah pertolongan Allah akan adalah dekat ya. Hikmah ke-8. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu ya. Bisa ditanyakan di chatting ya. Atau teman-teman yang di sini kalau mau tanya boleh tinggal angkat tangan asal jangan angkat kaki ya.
Lagi pergi. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. If he opens a door for you, thereby making himself known, pay no need if your deeds do not measure up to his. For in truth, he has not opened it for you, but out of a desire to make himself known to you. Do you not know that he is the one who presented the knowledge of himself to you, whereas you are the one who presented him with deeds? What a difference between what he brings to you and what you present to him. Tolong terjemahkan, Mbak Lia. Hikmah yang ke-8 ya. Jika Allah telah membukakan pintu kemakrifatan padanya, maka jangan kau hiraukan amalmu yang masih sedikit. Karena Tuhan tidak akan membukakan pintu bagimu, kecuali Dia ingin memperkenalkan diri padamu. Tidakkah engkau tahu bahwa makrifat mengenal Allah itu adalah karunia-Nya padamu, sedangkan amalmu dan adalah persembahanmu untuknya. Maka bisakah sepadan antara pemberiannya dengan persembahanmu? Jadi kadang-kadang orang itu merasa minder. Kayaknya orang kayak saya ini nggak mungkin lah dapat apa istilahnya penyingkapan rohani ya. Padahal banyak yang awalnya ahli maksiat tiba-tiba hijrah, tiba-tiba jadi baik, gitu kan? Kenapa bisa begitu ya? Karena makrifat itu pemberian Allah, sementara ibadah kita itu hanya persembahan kita. Dan pemberian Allah itu nggak sepadan dengan persembahan kita. Emang Allah hobinya begitu, sukanya begitu Allah itu. Ngasih kejutan ke hambanya untuk membuat hambanya itu kaget-kaget. Diriwayatkan, Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi. Aku telah menurunkan bala ujian pada seorang hamba, maka ia berdoa. Dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata padanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan darimu rahmat yang justru bala itu mengandung rahmatku. Karena dengan segala kelakuan dan kebaikanmu, engkau tak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan padamu, maka dengan bala itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi kadang Allah itu sayang misalnya sama Mas Dani. Tapi ditunggu amalnya kok nggak cocok gitu. Ibadahnya kok pas-pasan, kok ngantuan, baru zikir sebentar nggak kuat, puasa nggak kuat, wis gini kasih bala aja sekarang ini. Gitu. Karena ditunggu amalnya nggak cukup. Kalau gini terus nggak bakal cukup kamu sampai sama aku. Akhirnya dikasih bala, kasih musibah, mungkin dikasih ini itu. Iya, ya karena kita ini gimana ya? Allah itu terlanjur sayang sama seseorang, sama Mas Amar misalnya. Tapi ini gimana tahajud kok ya jarang, puasa kok ya apa berat, puasa sunnah maksudnya. Dikit sebentar ngantuk, sedekah juga sedekah kurang, ya segini dikasih musibah aja. Dikasih apa misalnya dimarahi istri, atau mungkin utang banyak, sambil ditunggu supaya dia ikhlas ridho. Bila dia ikhlas, ridho, pasrah, itulah jadi jalan menuju makrifat dan cintanya. Tapi kalau dapat musibah malah komplain, malah mengeluh, nggak jadi, batal. Emang modelmu nggak cocok jadi kekasihku gitu nanti. Jadi teman-teman harus selalu optimis, selalu berprasangka baik sama Allah. Jangan-jangan musibah Allah memang tujuannya supaya kita lebih dekat pada Allah. Hikmah yang kesembilan, tanawwa'at ajnasul a'mali
lita nawu'i waridatil ahwali. Sebenarnya kalau bagus ya berirama. Actions differ because the inspiration of the states of being differ. Bermacam-macam ragam ibadah dan berbuat baik itu dikasih sama Allah karena beragam pula karunia Allah pada hambanya. Maka carilah bentuk ibadah yang paling nyaman dan bisa istiqomah kita laksanakan. Semoga itu akan menjadi jalan cinta kita menuju padanya. Yang terakhir itu tambahan saya sendiri. Jadi Allah itu ngasih kita banyak pintu beribadah. Kenapa? Karena dia juga ngasih banyak pintu untuk ngasih karunia. Ada orang itu ya sukanya puasa. Karena mungkin nggak punya uang, akhirnya puasa aja untuk berhemat. Tapi disuruh sholat malam nggak kuat, ngantuan soalnya. Saya itu gitu. Saya itu sholat malam nggak begitu kuat. Karena baru sedikit ngantuk. Tapi kalau puasa kuat. Saya puasa gitu ya nggak kerasa. Nggak kerasa apa-apa saya. Karena udah sangat biasa dari muda dulu. Nah kalau Mas Dani, ini puasa nggak kuat. Kalau udah puasa bawaannya udah lemes terus. Tapi ibadahnya lain. Apa bro? Oh, berbaik sangka, ibadah berbaik sangka. Hobinya nolong orang Mas Dani ini. Yang saya tahu dari muda dia punya uang, nggak punya uang suka nolong orang. Hobinya silaturahim. Nah, silaturahim itu pahalanya besar. Nggak tegaan sama orang. Asal beliau kaya aja, pasti traktir semua, ada ajakin makan-makan. Berhubung belum kaya, ya sudah, diajak ngobrol. Dihibur gitu kan, diajak bercanda, gitu. Ya itu, kayaknya masuk surga dari pintu silaturahim Mas Dani. Tiap itu pintunya burus, jangan diambil. Ya. Jadi pintunya macam-macam. Mungkin Mas Amar ini pintu surganya dengan ngantar makanan. Orang lapar ya makanan kenyang. Iya toh. Jadi orang pintu surganya beda-beda. Kalau Mas Akbar ini ya mengantarkan orang untuk jadi bahagia dengan iklan-iklan di Facebooknya. Akhirnya orang tahu kita. Maksudnya semoga jadi jalan kebahagiaan dia. Mudah-mudahan. Kalau Mbak Dinda ini yang ngomong anak-anak kecil-kecil ini, ya, sama yang gede-gede juga. Ya Ayomi yang nggak punya uang diutangi, yang susah dihibur, yang nangis ibu-ibu gitu kan. Di situ Mbak Dinda. Istilahnya gitu. Jadi harus senang teman-teman. Kita dikasih peran apapun sama Allah harus suka. Anggap aja ini cuma sandiwara sebentar di dunia ini. Kehidupan kita sebenarnya cuma di akhirat. Ya, namanya sandiwara ada dramanya, ada nangisnya, ada marahnya, ada kecewanya. Kan sandiwara kalau nggak ada gitunya kan nggak menarik. Nonton drama Korea lempeng aja. Film opo gitu kan. Kan harus ada dramanya ya. Ya, jatuh cinta, pisah, nggak bisa ketemu, stres, dilarang gitu kan. Akhirnya, oh selingkuh. Ya, segitu. Film action juga begitu kan. Kalau lakonnya itu baik-baik saja dari lahir sampai mati, loh, dari lahir kaya raya, terus muda foya-foya, tua hidup enak, masuk surga. Karena ini film opo ini? Kan gitu. Kan seneng lihat lakonnya, jagoannya itu ada punya musuh yang hebat gitu kan. Ada yang bilang film hero itu yang bikin bagus villainnya. Oh, villain. Penjahatnya. Kalau penjahatnya ecek-ecek gak menarik. Nah, Batman musuhnya Joker. Oh, bagus. Apa Avenger dikasih Thanos ya kan? Yang sakti mandraguna gitu kan. Jadi yang bikin menarik karena musuhnya hebat. Kalau musuhnya ecek-ecek ya siapa? Masa Mike Tyson musuhnya Kung Fu Panda ya. Nah, musuhnya yang keren kan, yang kuat. Kalau Kung Fu Panda musuhnya cuman mudah kalah ya, nggak menarik. Nggak keluar semua usaha dan perjuangan jagoannya ini. Ya hidup enggak gitu. Ya Mas Amar ya. Kalau lancar-lancar aja nggak menarik nanti. Nanti kita di surga itu tiap Jumat di pasar ketemu sama teman-teman tanya, kamu kok masuk surga gimana? Nggak tahu tiba-tiba kecemplung aja. Aneh. Kamu masuk surga gimana? Waduh, dulu aku perjuangan tuh hampir masuk neraka gitu, itu nggak jadi. Mau surga. Wah, jadi menarik.
Mbak Lia ditanyain sama cucunya, Nek dulu gimana perjuangannya? Nggak tahu ya, Nek dulu enak-enak terus. Nggak menarik. Tapi, oh dulu aku itu ya susah. Lalu berjuang begini, berjuang begitu. Oh hebat ya. Nenek ini, kakek ini. Gitu. Jadi jangan kecil hati ketika ada ujian. Selalu berprasangka baik sama Allah. Jalani aja dengan ikhlas, dengan ridho. Terus nggak usah nunggu kapan selesai ujiannya. Nggak apa-apa, saya mati diuji pun nggak apa-apa. Ada nabi-nabi itu meninggalnya dalam ujian. Nabi Yahya itu digergaji, masuk pohon digergaji sama musuhnya. Nabi Yahya sepupunya Nabi Isa. Nabi Isa di versi yang lain disalib, tapi tidak kan. Tapi Nabi Yahya itu digergaji, sepupuan ini. Jadi kalaupun saya mati pun kita ini masih dalam ujian, tidak apa-apa. Asal kita selalu dalam kondisi ridho. Kenapa? Oh, suara perut. Oh, ya, itu ujian juga itu. Habis ada suara perut, apa ke depan makan mie atau tetap ditahan gitu. Kalau saya itu harusnya yang puasa menghormati nggak puasa. Kan kita lagi puasa ibadah, kita hormati yang nggak puasa. Karena biasa dia yang itu musafir. Mungkin ibu-ibu yang mungkin dia lagi membelikan istrinya yang lagi hamil. Jadi jangan curiga, nggak puasa apa itu. Belum belum tentu. Anda yang puasa kok malah yang nggak puasa disuruh menghormati. Kalau aku yang puasa menghormati yang nggak puasa. Aku husnuzon aja. Nggak nah, minum, oh mungkin dia musafir. Gitu. Nggak tahu musafir dari Bekasi. Lah ibu pengen buka gampang, ibu berangkat ke Sudah, dia Jakarta ke Bekasi. Eh, Jakarta aduh, aduh. Jadi teman-teman carilah bentuk ibadah yang paling nyaman ya. Banyak jalan menuju surga, nggak harus satu jalan. Yang kita bisa nyaman, bisa istiqomah di situ. Semoga menjadi jalan cinta kita menuju Allah. Jadi beragama itu harus bahagia, jangan tertekan. Masa kalah dengan yang maksiat? Yang maksiat itu senang-senang, masa kita ibadah susah? Nggak boleh. Beragam cara ibadah, berbagai macam karunia Allah. Bermacam-macam pula jalan untuk berbahagia. Nah, gara-gara ada ini, saya masuk ke materi The How of Happiness. Ini kalau lihat ini, ada gambarnya, ini ada Sonya Lubomirski tentang bagaimana kita bisa berbahagia. A new approach to getting the life you want. Jadi Sonya Lubomirski ini imigran dari Rusia, udah tua. Saya ketemu beliau di Australia waktu apa World Congress on Positive Psychology. Jadi kongres dunia tentang psikologi kebahagiaan. Beliau sudah meneliti 30 atau 40 tahun tentang kebahagiaan di University of California, Riverside. Nah, dari pimpinan beliau itu beliau menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu 50% sudah terberi, sudah bawaan genetis, bawaan orok, bawaan bayi. Jadi nggak bisa kita apa-apakan. Memang dari bayi udah kelihatan orang mudah bahagia dan mudah depresi, mudah sedih. Saya termasuk yang mudah sedih. Bawaan lahirnya. Yang 10% itu dari lingkungan. Lingkungan itu adalah penjumlahan dari kita itu kaya apa miskin, lahir dari orang tua yang baik apa tidak, negara ini perang apa damai. Itu semua lingkungan digabung cuma 10%. Yang 40% itu tergantung dengan bagaimana kita mengelola pikiran kita. It's just a mind game. Dan membiasakan diri kita. Lah apa saja main gamenya? Ada 12. Saya kasih rangkuman ya. Ini dibacakan nggak ini? 12. Singkat aja ya. Tinggal 7 menit ya. Jadi ada 12 cara untuk bahagia. Yang pertama adalah dengan bersyukur. Nah, kita bikin 12 syukur dan cinta. Itu cara untuk bahagia. Yang kedua, membiasakan untuk optimis. Nah, itu ada cara-caranya, step-stepnya. Martin Seligman ini profesor di bidang optimisme ini. Bagaimana membangun optimisme. Yang ketiga, avoid overthinking. Menghindari kebanyakan mikir, diganti banyak kerja. Ya. Karena orang banyak mikir, biasanya nggak kerja. Orang banyak kerja, nggak banyak mikir. Jadi kalau udah mulai kebanyakan mikir, keluar rumah, apa kayak, nyuci motor kayak, apa,
Mandiin suami kayak apa? Yang punya suami atau apalah. Pokoknya kadang tersentuh. Ya, jadi jangan kalau kita overthinking jadi underdoing. Kalau kita doing, kita jadi pada thinking. Yang keempat, practice act of kindness. Nah, praktek berbuat baik. Apa kayak Mas Amar Mbak bawa apa ngambilin makan kita, ini act of kindness. Mbak Titi ngitungin apa? Ngitungin apa? Closingan kita gitu kan. Mas Dani bikin brosur, Mas Akbar, Mbak Dinda dan lain teman-teman yang lain. Pak Pram ini sering juga bantu kita. Ada banjir beliau yang bertindak. Ya itu, ya itu cara untuk bahagia, bantu orang. Yang kelima, nurture social relationship, bangun hubungan sosial. Ini Mas Hani hobinya. Di mana aja bisa ada temannya. Di Bandung ada temannya yang ketemu. Mungkin kalau di New York itu ketemu dia temannya. Kalau saya Dening mesti ikut tapi nggak muncul. Keliling sama temennya. Udah di kafe aja pokoknya tiba-tiba. Kita mau ke Bali dia udah sibuk. Ya memang menjaga hubungan sosial salah satu cara untuk bahagia. Ya, bagi orang yang ekstrovert. Kalau saya nggak terlalu situ karena saya ini introvert kayak Zahra. Ketemu orang nggak begitu suka kecuali benar-benar sahabat yang dekat itu baru. Yang keenam, develop strategies for coping. Tahu cara bagaimana ngatasi kalau sedang stres. Apa strateginya kalau stres? Kalau saya diantaranya nonton, gitu. Saya ini sufi suka film, jadi ya nonton satu coping saya. Atau mungkin apa? Teman-teman apa? Nuci, nuci apa tadi? Motor mungkin atau apapun, atau ngaji, makan coklat, ya. Yang ketujuh, learn to forgive, belajar memaafkan. Itu juga bikin kita bahagia. Karena salah satu penderitaan adalah kalau kita itu ada orang salah diingat terus. Tadi apa dendam sama orang itu bikin kita nggak bahagia. Jadi harus mudah memaafkan. Yang ke-8, increase flow activities. Cari aktivitas yang bikin kita itu hanyut di situ. Kayak Mbak Dinda di depan laptop udah lupa. Gitu. Mas Akbar kalau udah bikin ikan lupa. Mas Hani kalau desain sama Mbak Lia kalau follow up mungkin. Mana temannya Mbak Lia? Oh, nyempil ya. Ya. Jadi cari sesuatu yang kalau itu flow. Flow ini dipakai oleh orang-orang yang bikin game. Sehingga banyak anak-anak kecanduan game gara-gara itu. Jadi gamification sehingga ketika masuk udah flow dia, lupa waktu, lupa lupa diri karena terserap ke situ lah. Kalau itu bisa dibuat kerja atau ngaji atau belajar hebat. Jadi kita bisa flow ketika ketika belajar. Saya ketika belajar beberapa itu bisa bisa flow. Kalau bagus bener udah lupa atau ngajar itu juga bisa bikin saya flow. Yang kesembilan, savors life joys. Jadi nikmati hidup ini momen demi momen. Ketika ada hujan, keluar sebentar rasakan bau hujan. Ya Allah, alhamdulillah. Ada banyak orang kering kerontang ini bisa hujan. Kalau perlu keluar hujan-hujan, hujan-hujanan. Jadi savor life itu momen-momen tiap hidup itu sebenarnya bisa kita nikmati kalau kita mau berhenti sebentar. Ada mawar sedang tumbuh di bau, rasakan harumnya. Pak ini suami istri deket, Bu, rasakan nggak nggak mudah loh punya hubungan yang harmonis itu. Tanyain suami istri yang berantem. Kalau lagi harmonis kayak gini, nikmati, savor life joy. Karena itu momen sangat berharga, itu karunia Allah. Kalau kita dikasih hati yang saling begini, sudah ngomong dikit salah, ngomong dikit salah, berantem terus. Iya kan? Mbak Lia punya bayi, nikmati kebersamaan dengan bayi. Dia nggak jadi bayi terus, lama-lama gede dia. Mumpung masih bayi, nikmati apapun aktivitas dengan dia. Ada ibu-ibu kena kanker stadium 4 mau mati, bayinya masih balita. Dia ngomong ke sahabatnya, Mbak, saya mau tuker semua uang saya, asal boleh ngebokin bayi saya lagi. Ya, bagi orang yang mau mati, ngebokin bayinya itu sebuah momen keindahan. Nah, kita kadang-kadang kesel ya.
Nah, makanya savors life choice itu nikmati tiap momen dalam hidup. Yang ke-10, commit to your goals. Milikilah tujuan goals. Karena orang komitmen dengan goals-nya itu juga it is the happiness in pursuit, not the pursuit of happiness. Jadi kita itu menemukan kebahagiaan ketika kita sedang mengejar sesuatu yang berharga. Ya, Bu Titi ngejar target itu kan fokus beliau. Kalau nggak ada target malah bingung beliau. Ya Bu ya. Atau Mbak Dinda punya target, kita harus mencapai ini. Wah, nggak bisa tidur. Kejar. Karena memang mengejar target itu ada momen kebahagiaan di situ. Cobain kalau nggak. Begitu nggak ada target, nggak ada kerjaan, stres nggak? Iya. Tanyakan Mas Akbar ketika Mbak Ina nggak kerja. Ah, Ketika Mbak Ina belum belum kerja dulu langsung. Gimana Mas? Dioprak-oprak suaminya. Begitu kerja tenang. Dah. Kayak ada sesuatu yang dikejar. Ada sesuatu yang dikejar. Mbak Lia dulu waktu nggak kerja, walaupun kayaknya enak kan, mau tidur-tidur, tapi sumpek, bener nggak? Karena nggak ada yang dikerjakan, nggak ada target, nggak ada goals. bagiannya kan. Kan jangan dibilang nggak ada bagian lupa. Kayaknya oke aja. Yang ini tuh Loh, enggak. Sama. Tanyakan pensiunan. Pensiunan itu punya tabungan banyak, tapi dia tambah sumpek loh. Makanya kalau di Singapura itu orang nggak pakai pensiun. Nah, asal dia masih kuat, dia terus kerja. Karena begitu dia pensiun, walaupun dicukupi semua sama negara, stres ya, dikit, sebentar lagi sakit. Jadi makanya kita bersyukur kita ada sesuatu yang kita kejar, ada target-target, itu penting. Green Book, commit to your goals itu bikin bahagia. Practice religion and spirituality, lah ini ibadah. Kayak kita sekarang ini ibadah itu bikin kita bahagia. Zikir, saat malam. Saya dulu kalau udah lagi stres, saya datang ke Habib itu dibawa ke gunung. Sudah, jangan cuma zikir. Itu saya menemukan kebahagiaan saya. Sendirian di hutan saya bahagia. Saya pengen terbang aja udah. Terbang ke situ Muntah kata Mas Dan itu. Yang ke-12 meditate. Nah, zikir, engage in physical activity and act like a happy person. Jadi meditasi, kemudian olahraga dan bertindak kayak orang bahagia. Nah, ini kayaknya saya perlu ini karena saya ini sering tiba-tiba kumat ya kecenderungan awalnya tidak bahagia itu. Jadi kalau perlu pura-pura bahagia. Fake it until you make it. Pura-pura bahagia. Jadi misalnya Mbak lihat pinggirnya marah, ganti dengan senyum, ketawa, hihihi, tadi hilang stresnya. Ya, Pak. Hilang sebentar, kumat lagi, Pak. Kok tagihan belum dibayar ya, tapi kan bahagia. Jadi act like a happy person itu eh, orang masuk denial kan Pak? enggak, enggak. Kalau denial itu kan apa? Istilahnya ini A kita anggap nggak ada. Ini kan kita anggap ada, kita perjuangkan kan. Utangnya kita anggap ada. Jadi utang banyak dan nggak ada utang. Ya nggak boleh, itu namanya denial. Iya. Itu tetap kita anggap ada utang. Cuman ya kita bahagia. Nggak usah susah mikir utang. Sambil dicari dengan bahagia untuk bisa nyicil utang. Nah, kayak gini ada masternya. Nah, tanyakan ke masternya. Siapakah dia lah. Oke, hikmah ke-9 kita baca besok insya Allah teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, seneng dah? Oh iya, ada pertanyaan. Kak, apanya, Bu? 12. 12 apa? 12 arah. 12. Oh, 12 cara. Bagaimana caranya menjadi hamba yang ikhlas, Pak Faiz? Latihan. Semua itu latihan, Pak. Atau Mbak ini, Aida Refwanis, Mbak Aida ya. Ya, Mbak, jadi semua itu latihan. Nggak di bawah cukup bisa ikhlas itu enggak. Awalnya mungkin nggak ikhlas dulu, tapi lama bisa ikhlas. Sama dengan Pak, bagaimana caranya biar six pack? Ya, latihan. Pak, bagaimana caranya bisa bisa kurus? Ya, latihan diet. Pak, bagaimana caranya bisa sholat malam? Latihan sholat malam. Caranya bisa ikhlas, latihan ikhlas. Ya. Jadi awalnya mungkin dipaksa-paksa dikit, nanti lama-lama kan bisa ikhlas. Lah, latihan ikhlas yang paling bagus, pakai save. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya sakit hati sekali sama omongan suami ini. Tapi ya Allah, saya ikhlas menerima ini, saya pasrah padamu, ketenangan hati saya. Tapi, ya toh? Ya Allah, saya menderita sekali karena sakit saya ini.
Saya ikhlas, saya pasrah. Itu latihannya, Bu. Jadi, chef itu latihan untuk ikhlas, Bu Aida. Gimana caranya agar kita selalu berhusnudzon sama Allah ketika bala ujian datang, Ustadz Faiz? Seringkali yang ada perasaan negatif thinking ketika dikasih ujian. Putri Widiawati. Pertama, Ibu jangan panggil saya Ustadz. Ya, saya bukan Ustadz. Minimal belum Ustadz. Masih apa Mas, Pak, atau Dik juga boleh. Bagaimana caranya husnudzon? Saya juga heran kalau ada orang suudzon sama Allah. Saya malah heran. Loh kok bisa? Loh Allah itu dari anak kecil sampai segede ini. Nggak pernah telat ngasih rezeki kan? Kenapa kok suudzon? Loh Anda bilang, ya Allah saya nggak punya uang. Tapi yang bisa makan. Nggak, kalau misalnya Anda bilang saya ini miskin Pak, nggak punya uang. Bisa makan nggak? Iya kan? Ada di sini yang sampai nggak bisa makan sampai 3 hari. Kelaparan, ada? Enggak kan? Loh Allah nggak pernah telat kan Bapak Ibu? Lah kok Anda sampai curiga itu kan aneh kalau bagi saya. Loh dari kita bayi loh. Kita bayi nggak bisa berdoa, nggak tahu apa-apa, mangap-mangap dapat air susunya ibu. Itu apa bukan karunia? Sampai jadi segede gini, bisa selamat, nggak ketabrak mobil, masih bisa nafas tiap hari, tidur dijaga nafasnya sama Allah. Maksiat pun masih dijaga nafasnya. Coba kalau Allah mulai declare, mulai hari ini yang maksiat tak hentikan nafasnya. Semua orang banyak mati di jalan itu. Kagep-lagep. Atau kalau kamu berhenti berdoa, tak hentikan nafasnya. Kalau kamu berhenti berzikir, aku hentikan nafasnya. Mati semua kita saat tidur. Ya, gitu nggak sih Bapak Ibu? Masa nggak merasakan betapa baiknya Allah sama kita selama ini? Kok sampai kita curiga sama dia? Kenapa saya dikasih ujian? Jadi saya nggak tahu bagaimana cara khusnudon. Yang saya tahu saya ini heran. Kenapa kok bisa suudon? Dia kurang baik apa coba? Kok bisa suudon? Jadi ya Bapak Ibu, gampangnya begini. Kalau Nabi khusnudon sama Allah, ingat aja semua kebaikan Allah sama kita. Yes, itu caranya. Cara khusnudon sama Allah adalah apa pernah Allah mengecewakan kita? Apakah selama ini kita lupa bahwa Allah begitu baik sama kita? Ya, gitu ya Bu. Ingat aja semua kebaikan Allah nanti akan hilang suudonnya. Caranya khusyuk bagaimana Pak saat sholat sering tiba-tiba pikirannya kemana-mana? Lah ini pertanyaan agak kompleks ya. Padahal saya bikin training 3 hari 2 malam khusus untuk khusyuk. Jadi nggak bisa dibahas cuma 5 menit. Karena teman-teman saya udah mau kerja lagi kayaknya. Nanti Bu Siska Pris ya. Jadi di training kita ajarkan itu bagaimana kita bisa khusyuk ya. Ya Allah, walaupun saya susah khusyuk, saya ikhlas menerima ini, saya pasang padamu ya Allah kekhusyuan hati saya. Tapping. Nanti kalau ada lain kesempatan kita bahas lebih dalam. Itu butuh waktu 3 hari 2 malam Bapak Ibu untuk latihan khusyuk. Ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.